Fathering. So kita mau kasih judul sharing kita hari ini Infinite Fathering. Boleh bilang sama-sama Infinite Fathering. Nah kalau dengar kata infinite, wah kayaknya keren banget ya infinite. Tapi kita mau dengar nih kira-kira apa sih infinite fathering. Nah infinite itu sebenarnya mungkin kalau kita cari nih di ChatGPT, di kamus gitu ya. Kita lihat itu artinya endless. Makanya kalau kita lihat ada lambangnya nih kayak gitu ya. Endless, jadi dalam bahasa Indonesianya itu tuh nggak ada batasnya, terus menerus. Mungkin yang lebih sering kita dengar kalau di gereja, biasanya tuh kata-kata kekal. Wah, boleh katakan kanan kirinya kekal. Nah jadi infinite fathering itu artinya pembapaan yang sifatnya itu terus menerus. Dari satu generasi ke generasi berikutnya, nggak berhenti. Dan buahnya itu bisa terus menerus even kekal. Nah kalau hari ini nih misalnya saya itu dibapai oleh Kak Victor. Nah waktu saya dibapai, saya juga di-encourage nih sama Kak Victor untuk membapai juga orang-orang di area saya. Ada banyak tuh, ada Bang Robert, ada Ko Adam kalau ke Bandung ya, ada banyak. Nah waktu saya membapai mereka, itu saya nggak cuman membapai aja, tapi saya tuh selalu meng-encourage mereka supaya mereka juga nanti membapai lagi. Nah mereka kan biasanya tuh punya cell group ya. Jadi di cell group mereka tuh mereka membapai. Mungkin core timnya, mungkin orang atau jiwa baru yang baru datang. Nah, kita mau buka satu ayat, ini dasar banget. Kenapa kita harus membapai? Kenapa sih mesti dijadiin satu tema bulanan, kayaknya di campaign, ayo kita membapai, kita dibapai. Kenapa sih? Ini dasar why we do what we do. Bapak Ibu Saudara boleh lupakan semua khotbah saya hari ini, tapi jangan lupakan satu ayat ini. Bawa pulang ayat ini, ingat terus, dicatat, direnungkan, dibawa kemana-mana. Ini ayat ini menceritakan kegalauannya Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus tahu sebentar lagi dia akan mati di kayu salib. Nah, ayat ini ditulis ini perkataan Tuhan Yesus waktu perjamuan terakhir. Kurang dari 24 jam Tuhan tahu sebentar lagi saya akan disalib, sebentar lagi saya akan mati di kayu salib. Tapi dia galau banget. Nah, apa yang dia galaukan? Dia udah 3 tahun nih bersama murid-muridnya, melayani bersama ya, suka duka bersama murid-muridnya, pergi kemana-mana bersama murid-muridnya. Dia galau banget, kira-kira nanti kalau saya udah mati, kalau saya udah gak ada lagi di dunia ini bersama murid-muridnya, akankah murid-muridnya melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan? Akankah murid-muridnya meneruskan apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Akankah murid-muridnya bisa memuridkan lagi atau memberitakan Injil? Tuhan Yesus galau banget. Nah ayatnya di Yohanes 15 ayat 16. Boleh kita baca sama-sama ya. Yohanes 15 ayat 16. Oke, boleh kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah menariknya kata tetap ini berasal dari satu kata Yunani yang artinya itu meno. Nah yang berarti meno ini artinya terus ada atau terus berlanjut. Atau yang ada di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu artinya last forever. Jadi artinya mungkin apa yang kita kerjakan hari ini itu buahnya atau mungkin dampaknya itu harus atau perlu ada, tetap ada, walaupun bahkan mungkin nih kitanya juga udah gak ada lagi nih di bumi ini. Nah Tuhan Yesus hari itu saking galaunya, dia itu sampai bilang gini, dia itu sampai kayak aduh gimana ya supaya ini dikerjakan nih sama murid-muridnya. Tuhan sampai bilang gini, Tuhan kayak gua kasih reward nih. Kalau lu mengerjakan ini, apapun yang kamu minta pakai nama gua. Nah pasti hari ini tuh ada yang berapa banyak yang bekerja di marketplace. Pastinya punya bos ya.
Nah, pernah mimpi gak satu hari di pagi buta bosnya datang. Lu mau naik gaji aja, berapa aja? Bilang sama HRD, bilang kata gua. Wah, kayaknya hari itu pasti menjadi hari terbaik yang pernah ada di kantor Anda, betul gak? Nah, saya yakin kalau sampai bos kita bilang gitu sama kita, artinya kita udah melakukan apa yang bos kita mau tuju. Kita align sama visinya bos kita. Bahkan saya yakin bos kita minta omset 100 juta, kita kasih 250 juta. Sampai minta berapa aja gaji, bilang sama RD, kata gua. Wah, itu kan luar biasa banget. Nah, saya percaya hari itu visinya Tuhan Yesus. Dan dia tahu kalau ini dilakukan dan buahnya gak berhenti di situ aja, dan buahnya itu tetap ada, maka goalnya Tuhan Yesus, visinya Tuhan Yesus di muka bumi ini akan berhasil. Nah, saya mau coba gambarkan pembapaan yang kekal atau infinite fathering itu pakai pohon ini. Apa sih infinite fathering, pembapaan yang kekal? Apakah kita harus membapai terus, jangan mati-mati, atau anak rohani kita nggak boleh mati-mati, ini harus kekal nih, kan nggak mungkin ya. Nah, gimana pembapaan yang kekal? Anggap ini, pohon ini adalah rumah kita, ini ICC. Kita semua punya bapak rohani, pastinya Kanala, Pastor Nala. Ya, betul ya. Kanala punya banyak bapak anak rohani. Salah satunya yang pasti kita tahu adalah Pastor Victor. Kak Victor ya. Kak Victor punya banyak banget anak rohani. Banyak banget ya. Misalnya Pastor David, Pastor Shani. Ada lagi Gideon Sani. Ada lagi Pastor Brian, Pastor Ashley. Ada lagi Pastor Aryan dan masih banyak lagi ya, masih banyak lagi. Dan pembapaan yang infinite itu artinya waktu Kanala membapai Kak Victor, enggak berhenti sampai Kak Victor. Kak Victor membapai lagi. Waktu Kak Victor membapai Pastor David, Pastor Ashley, Pastor Aryan, Pastor Gideon, ini enggak berhenti juga. Pasti ada anak-anaknya lagi, ada anak-anaknya lagi, ada anak-anaknya lagi, dan terus menerus. Sampai someday kalau Kanala udah gak ada di dunia ini ya, buahnya masih tetap bisa dirasakan, betul gak? Buahnya Kanala masih tetap bisa dirasakan oleh banyak orang. Bahkan kemarin kata Gideon, siapa bapak rohaninya Kanala? Ada lagi nih, Pak Simamora kalau saya ingat dulu. Betul. Lagi udah. Kita masih persekutuan bentuknya, itu ada beberapa bapak rohani Kanala. Udah gak ada ya? Masih sudah ada? Dipanggil bapak, tapi buahnya tetap nyata. Buahnya tetap ada sampai hari ini. Nah, itu infinite fathering. Tapi pembapaan itu pastinya enggak mudah, bener gak? Enggak mudah ya? Pembapaan itu tentunya enggak mudah. Dan pastinya kenapa sih perlu terus menerus? Karena pembapaan itu enggak bisa cuman sebulan, cuman setahun, cuman 3 tahun. Itu enggak bisa. Karena perlu waktu banget untuk mengatasi orang-orang yang mungkin punya latar belakang, punya emotional baggage yang mungkin masa lalunya itu begitu banyak yang masih terikat. Nah, kadangkala untuk ngadepin anak pribadi, anak darah daging sendiri, itu aja udah bener-bener wadidau ya. Kayaknya menguras emosi banget, menguras otak, dan yang pasti dompet pun ikut terkuras. Dan apalagi saya percaya nih, untuk ketemu sama seseorang yang itu tadi, kita gak tahu latar belakangnya seperti apa, baru datang ke cell group dan kita berdoa bareng sama dia dan kita bilang, aku akan bersama-sama dengan kau untuk merubahkan, untuk melepaskan keterikatanmu. Nah, itu tentunya perlu waktu banget. Betul. Menjadi bapak rohani susah, berat banget. Tapi menjadi anak atau dibapai juga gak mudah. Gak semua orang mau dibapai.
tiba-tiba di umur kita yang udah dewasa ini, tiba-tiba Tuhan menaruhkan satu otoritas lagi di selain orang tua kita. Kita harus taat, kita harus punya hati yang mau dibentuk, punya hati yang mau diajar, punya hati yang mau dihancurkan mungkin ya. Kadang-kadang kita harus mau ditegur, harus merendahkan diri. Wah ini gak mudah banget. Seperti tadi Ciciani bilang ya, saya punya anak-anak rohani. Ada fotonya di sini, ada fotonya. Nah, anak-anak rohani saya ini semuanya betul, mereka itu lebih tua umurnya dari saya. Umurnya lebih tua, pasti pengalamannya lebih banyak. Umur pernikahannya lebih tua juga. Lebih tua juga, umur pernikahan lebih tua. Umur anak-anaknya lebih tua juga dari anak-anak saya. Rekeningnya juga mungkin lebih banyak dari rekening saya. But kalau saya mau membapai mereka, saya punya jadwal 1 tahun itu saya udah plot-plot sebulan sekali saya akan ketemu mereka untuk pembapaan. Kalau saya mau pembapaan, aduh itu rasanya tegang banget. Apa ya ini yang mau saya sharingin ya? Apa ya? Aduh ini apa lagi ya harus saya ajarkan ke mereka ya. Tapi Bapak Ibu Saudara tahu gak? Sesusah-susahnya saya membapai mereka. Pasti lebih susah mereka untuk dibapai sama saya. Si anak kecil ini siapa lu ya mau ngajarin gua gitu ya. Kayaknya mereka perlu kerendahan hati untuk mau mendengarkan, untuk mau belajar, untuk mau tanya menurut lu gimana ya San? Aduh siapa saya ini ya, tapi mereka punya hati yang luar biasa. So dalam perjalanan pembapaan itu banyak sekali kita akan mengalami tantangan, banyak mengalami challenge. Mungkin dalam perjalanannya, kesel banget sih sama Bapak Rohani, kok mengecewakan sekali sih atau ini anak rohani nyebelin banget sih. Udahlah gak mau lagi membapai, gak mau lagi lah dibapai, males. Udahlah ngapain lu ngajarin gue, hidup semau-mau gue aja lah. Dan itu dikonfirmasi sama firman Tuhan. Di Ibrani 12 ayat 11, Ibrani 12 ayat 11 dibilang gini, Memang kata pertamanya, memang betul, memang benar. Tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Waktu kita dibapai, dikasih tahu yang benar, ditegur, diajarin yang benar, itu tuh gak mudah. Kadang-kadang gak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran katanya. Yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Nah, waktu kita saya mau bertobat, saya mau dibapai. Nah, itu tuh enggak tiba-tiba besoknya kita bangun pagi lihat kaca gitu ya, ada kayak sayap-sayap kecil gitu di belakangnya. Kayaknya begitu lihat IG gitu, ada yang mungkin porno-porno langsung di skip. Taruh minyak urapan gitu ya di HP-nya ya. Terus datang ke cell group, ada yang ngajak ngegosip nih. Saya pengen gue kesel banget sama Pastor Siani. Langsung maaf di dalam nama Yesus. Ada yang ngajak ngegosip kayaknya gak mau gitu. Tiba-tiba seluruh daging ini semua langsung menjadi suci gitu. Kayaknya enggak banget. Nah tapi menurut saya disitulah kehidupan rohani yang sesungguhnya dimulai. Mulai ada tuh pemurnian hati. Mulai ada tuh kayaknya waktu kita ketemu teman kerja atau bos kantor tadi yang mungkin toksik banget, nyebelin banget. Mulai tuh kayaknya di sini mulai Roh Kudus berkata, kasihilah, bersabarlah gitu ya. Kayaknya di situ loh mulai ada ujian demi ujian. Mungkin disitulah mulai episode jatuh dan bangun dimulai. Nah kamu kan dari tahun 91. 71. Lama banget kayak 91 ya. Berarti udah banyak cerita pembapaannya dong. Ya. Coba bagaimana cerita pembapaannya ini? Nah tahun 91 saya ingat banget itu saya masih pakai celana SMP. Masih unyu-unyu lah, mungkin di sini ada ya yang zaman saya nggak tahu ada siapa ya. Itu ada tuh di belakang tuh. Nah, saya masih pakai celana SMP, terus saya ingat banget hari itu saya diajak sama ada Ko Ari kalau ke Bandung ada tuh dia pakai baju security gitu ya. Dia teman sebangku saya saat itu, diajak saya ke ICC.
Dan saat itu mungkin kok Ari nggak tahu, saya itu bertumbuh di rumah tangga yang broken banget. Jadi ibu saya tuh udah keluar masuk rumah sakit itu dari saya mungkin SD. Jadi saya menyaksikan sendiri ibu saya tuh masuk keluar rumah sakit karena mental disorder. Jadi saya lihat bapak ibu saya bertengkar dan sebagainya. Dan itu membuat saya bertumbuh menjadi anak yang memiliki attention deficit disorder atau ADHD. Jadi saya tuh susah sekali fokus. Saya tuh dicap kayaknya ini anak nakal nih, gak bisa diem, susah fokus. Dan waktu saya diajak ke ICC, saat itu masih persekutuan gitu ya di Jalan Dago. Dan saya lihat ini kok banyak yang mirip kayak saya ya. Ini kayaknya banyak yang keluarganya juga mungkin broken gitu ya. Menjadikan saya tuh ngerasa saya tuh feels like home. Jadi saya tuh kayak ngerasa ini orang-orang yang menerima saya, accepting saya apa adanya. Dan buat saya ICC saat itu menjadi keluarga kedua buat saya. Nah, long story short, tahun 91 saya datang ke persekutuan dan saya tetap bertumbuh menjadi anak yang ya ADHD ya, tetap nakal, tetap nggak keruan gitu di sekolah dan pokoknya nakal banget deh, sulit diungkapkan ya. Dan mungkin untuk banyak orang di sini mungkin saya nggak nakal. Kalau di Bandung tuh ada namanya Bang Dharma, wah nggak yang nakalnya menusuk, membunuh, nggak, tenang. Tapi saya punya prestasi kenakalan saya. Nggak kayak Bang Dharma, sekali lagi saya mungkin setai kukunya Bang Dharma lah. Tapi prestasi saya itu saya 2 kali ditangkap polisi, masuk kantor polisi. 1 di Polsek Buah Batu dan 1 lagi Polsek Cihapit. Dan saya itu sering gak naik kelas. Nggak sekali, nggak 2 kali, nggak 3 kali, prestasi saya 4 kali. Jadi kalau di sini ada yang bisa mengalahkan prestasi saya, tidak naik kelasnya, boleh. Saya kasih kaos dari Witstaff. Mama papa aku sampai syok sorry, loh. ada mertua saya. Maaf, saya juga nggak pernah reveal ini ya sama mertua saya. Tapi sudah kepalang, sudah menikah ya sama anaknya. Nah, saya mau kasih lihat nih ya. Ini saya dulu nih. Ini raport saya. Maaf nih ya, Pak Hani baru saya kasih lihat sekarang. Jadi saya dulu sekolah bareng sama alumninya sama Kanala loh ya, jadi macam-macam loh. Jadi nilai saya itu paling bagus agama Komsel. Saya tetap Komsel loh, Wah 6, hebat ya. PMP 6, itu bahasa Inggris dan sebagainya 34. Wah keren kan. Dan bahasa Indonesia 0. Wah keren kan. Nah tanpa keterangan 40. Ini 40 bukan karena 40, karena gurunya udah males ngitung. 40 aja. Saya yakin ini lebih nih. Dan kalau mungkin lihat seperti ini tuh masa-masa saya itu Komsel. Saya itu dibapai. Saya itu bisa dibilang rajin lah. Saya selalu sel group. Saya tiap hari Rabu selalu hadir. Selalu tetap melayani. Nah, saya pengen kasih tahu bahwa waktu kita masuk ke dalam, wah saya mau udah bertobat nih. Bukan langsung hidup kita itu, wah tahan goncangan, tahan banting, tahan gempa gitu ya. Dan dalam perjalanannya saya itu terus bikin pusing. Ya mungkin bapak-bapak PA saya, teman-teman saya terus menerus. Saya ingat waktu saya ditangkap pertama kali itu di kantor polisi Buah Batu, Kak Victor datang menjemput. Yang kedua waktu di kantor polisi Cihapit ada Kak Ernest Sipayung yang membuat saya, yang membantu saya untuk keluar dari situ. Tapi saya lihat melalui semuanya itu Bapak rohani saya itu gak pernah sekalipun, sedikit pun menyerah. Gak tahu juga sih ya. Mungkin mau menyerah. Tapi pastinya saya yakin lah, ada sedikit lah kesel-kesel, mungkin Kak Victor ngurut dada ya. Tapi puji Tuhan, pada akhirnya
saya lulus juga SMA saya. Setelah 4 kali tuh, ini ada rapot saya yang berikutnya. Wah, lihat 8, 8, 8, 8, 8, 8, 7, 8. Wah, jangan lupa lihat tuh peringkat kelas 1. Wah. Terus nilai kuliah nggak dikeluarin? Jangan, pada kaget ya. HD. Wah, high distinction. Wah, gak. Saya nggak keluarin lah. Ini aja sampai SMA aja ya biar nggak pada kaget. So, hari ini kita mau belajar dari seorang rasul. Jangan belajar dari Gideon. Kita mau belajar dari seorang rasul yang mempunyai pengaruh sangat besar dalam kekristenan, yaitu Rasul Paulus. Nah, Paulus ini kalau kita baca di Alkitab, sejarahnya Paulus itu punya banyak banget anak rohani. Wah, dia itu orangnya bapak sekali lah. Kalau kita sering lihat tulisan-tulisannya Paulus, dia sering bilang anakku yang kukasihi, ini anak. Wah, dia itu sangat bapak lah. Dia itu punya banyak anak rohani. Ada Timotius, ada Titus, banyak banget. Ada salah satu anak rohaninya yang menurut saya ini menarik banget, yaitu Onesimus. Nah, siapakah Onesimus ini? Paulus dan Onesimus ketemu waktu mereka di penjara. Ingat ya, Paulus pernah masuk penjara. Nah, dia ketemu Onesimus. Siapakah Onesimus? Onesimus adalah seorang budak. Dia bekerja untuk Filemon. Kenapa dia di penjara? Jadi dia bekerja di Filemon menjadi budak, and then dia mencuri. Dia nanti boleh baca cerita sejarahnya, ini menarik banget. Dia mencuri dan dia kabur. Dia ditangkap, akhirnya masuk penjara dan ketemulah sama Paulus. Bayangkan levelnya Onesimus. Dia budak, dia kabur, mencuri, di penjara. Kayaknya kalau ditaruh levelnya rendah banget, iya gak sih? Untuk membapai seseorang seperti Onesimus, wah kayaknya pasti Paulus pusing banget ya. Tapi pembapaannya Paulus mengubahkan hidupnya Onesimus. Onesimus menurut sejarah waktu dia keluar dari penjara, dia menjadi seorang pendeta. Dia menjadi seorang gembala di satu jemaatnya yang besar banget. Dan kalau hari ini, kalau di agama Katolik, dia itu menjadi salah satu santonya orang Katolik. Wow, menarik banget ya cerita itu tadi mengenai Onesimus. Jadi dia dari seorang budak menjadi seorang yang dapat membapai banyak orang. Nah, hari ini kita mau belajar dari sosok Onesimus ini. Ada 3 hal yang terjadi dalam hidup Onesimus. Dan why kita perlu banget dibapai. Yang pertama, dibapai itu pastinya akan mengubahkan karakter kita. Amin. Nah, waktu Onesimus ketemu sama Paulus, dia itu masih dalam dalam bentuk budak. Mungkin pencuri saat itu ya, atau mungkin masih karakter yang sebagai penjahat. Dan saya yakin saat itu mungkin karakternya, value-nya tuh enggak banget. Nah, pastinya itu tadi dia punya latar belakang mental, mungkin pencuri atau kriminal, mungkin punya banyak keterikatan. Nah, bayangin hari itu punya anak rohani seperti kayak gini, seperti Onesimus pada masa lalunya. Pasti Paulus tuh pusing banget. Dan kalau kita lihat ceritanya, Paulus itu saat itu lagi keluar masuk penjara. Dan saya percaya hari itu Paulus berdoa sungguh-sungguh gimana nih caranya untuk mengubahkan sosok Onesimus ini. Nah, slave di sini itu bicara mengenai tentunya perbudakan, itu bicara mengenai keterikatan. Mungkin hari ini kita enggak lah nyuri atau mungkin keterikatan memperkosa itu enggak. Tapi mungkin begitu banyak keterikatan kita akan dosa atau mungkin masa lalu atau kebiasaan buruk. Berapa banyak mungkin dari kita hari ini terikat dengan mungkin gue paling gak bisa menolak orang lain. Gue tuh people pleaser banget. Gue tuh pengennya nyenengin orang terus. Atau mungkin kita masih terikat akan gue keras hati banget. Gue tuh gak bisa memaafkan teman kerja gue yang suka ngomongin gue misalnya. Sulit banget merendahkan hati untuk mungkin berdamai dengan diri sendiri.
Nah, kita buka ceritanya Onesimus ini di Filemon 1. Filemon 1 ini isinya surat Paulus kepada Filemon, tuannya si Onesimus. Kita baca ya. Saya bacain cepat aja Filemon 1 ayat 8 sampai 11. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Ini Paulus meminta kepada Filemon. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Apa yang Paulus bilang? Ayat 11-nya ini touching banget. Dia bilang gini, dahulu memang dia yaitu Onesimus tidak berguna bagimu katanya. Tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Ini menggambarkan apa sih? Dibilang dulu Onesimus enggak guna banget, hidupnya useless banget. Tapi sekarang dia sangat berguna. Artinya karakternya Onesimus pasti berubah, ya enggak? Waktu kita dibapai, karakter kita bisa berubah. Saya bersyukur ketemu Gideon udah dibapai, jadi karakternya udah berubah. Ada orang yang kasih tahu kita, ada orang yang tuntun kita, ada orang yang mungkin kalau kita salah dia tegur kita. Kamu jangan ambil jalan ini, kamu jangan ambil jalan itu. Ada orang yang mentoring kita. Nah hari ini saya dan Sani tuh punya satu kesaksian, punya testimoni di area cell group kami. Nah orang ini luar biasa banget. Ada fotonya? Ada fotonya mungkinnya. Nah ini namanya Cimiming. Nah. Yang baju kuning? Ya, yang ini Cimonik, yang ini ibu PA-nya Cimonik. Ibu ini rohaninya. Cimiming. Ya, ibu rohaninya. Nah, ini sel grupnya. Nah, dia itu saya ingat banget sekitar mungkin 6-7 tahun yang lalu, sekitar tahun 2017 gitu. Dia datang ke sel grup kami dan dia itu orang yang super duper mentok introvert. Jadi kami mengadakan kayak survei hari itu di setiap sel group. Cuman pengen tahu kira-kira karakter masing-masing member tuh seperti apa. Nah waktu di tes, di survei, wah ada yang bilang wah gila suami gue introvert banget. 70% men, biasanya tuh 55% ke atas sudah bawaannya ditulisnya di situ introvert. Nah ini 70, 80. Nah waktu kita tes si Cik Miming ini, dia itu bukan 70, bukan 80, 100% introvert, nggak ada yang lain. Jadi introvert doang, nggak ada intim, nggak ada yang lain, introvert, top, 100%. Jadi kebayang keluar, ini kan pakai digital ya, pakai apps gitu, keluarnya 100% introvert. Oh aduh berat. Jadi dia ngobrol sama kita. Dia itu saking introvertnya, jadi kalau mau masuk ke gereja itu kan lewat main hall. Nah biasa dia di luar main hall itu dia udah lihat, wah itu ada yang kenal tuh, ada Cisani, ada Ko Gideon, ada yang lain. Langsung dia ngegandeng suaminya, langsung dia pura-pura berbisik. Terus jalan berbisik. Sampai masuk main hall. Supaya nggak disapa sama orang-orang. Dan lucu banget waktu saya ngobrol, Ci masa kayak gitu banget sih? Iya, dulu awal-awal sel group, gua itu mempersiapkan misalnya hari Rabu sel group, gua tuh udah persiapan dari Senin. Mempersiapkan mental gua katanya. Dan setelah sel group, Anda bisa bayangin, gua harus rest 2 hari. Wah, segitu introvertnya. Jadi Cisani itu sampai kadangkala kalau ketemu, sampai harus kasih template buat Cimiming. Bagaimana caranya menyapa orang. Pertama, tanyakan namanya. Kedua, basa-basi, tanyakan di mana rumahnya. Gitu. Jadi harus dikasih template. Nah, hari ini puji Tuhan banget setelah tentunya up and down ya. Nggak setahun, ini long story short. Ini kedengarannya seperti wow berubah ya. Ini setelah 7 tahun, lama banget. Setelah tadi episode up and down, kadang-kadang lo kok gak datang. Kadang-kadang dicari lagi, oh tiba-tiba udah datang, udah rest. Baru datang setelah 2 bulan gitu ya. Terus menerus hingga akhirnya hari ini dia mulai, bukan hari ini udah beberapa tahun yang lalu dia mulai, saya bisa testimoni katanya.
Setelah testimoni, dia bisa sharing di cell group, bagikan sermon. Dan luar biasa, hari ini dia sudah membapai. Dan yang luar biasa, Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. dan yang luar biasa, si Cimiming ini harusnya kalau dia tuh tadinya mungkin mau kita bawa ke sini, cuman dia nggak bisa hari ini. Tapi kalau nanti lihat yang minggu depan di Bandung, dia sendiri yang akan bagikan ke depan katanya. Wah, kasih kemuliaan buat Tuhan. Mungkin nanti rest seminggu ya setelah itu. Harus ke Bali kalau seminggu kayaknya ya. Nah, Rick Warren bilang gini, God is more interested in your character than your success. Failure is His tool to shape us into Christ-likeness. Jadi Tuhan itu lebih interest pada perubahan karakter kita daripada segala pencapaian kita. Mungkin piala kita ada 10, mungkin medali kita ada banyak, tapi Tuhan pengen lihat apakah ada perubahan karakter kita. Dan even kita gagal, itu adalah alatnya Tuhan untuk merubah kita supaya kita semakin serupa pada Yesus. Yes. Jadi di Bapai itu bisa mengubahkan karakter ya, dari yang tadi introvert mentok sampai akhirnya hari ini puji Tuhan banyak sekali perubahan. Poin yang kedua, setelah di Bapai mengubah karakter, yang kedua di Bapai itu mengubahkan hidup. Boleh bilang sama-sama mengubah hidup. Nah, saya mau lanjutkan cerita Filemon yang tadi, Filemon 1 ayat 12 sampai 16. Apa yang terjadi dengan Onesimus, dengan hidupnya Onesimus setelah dia dibapai oleh Paulus? Ayat 12, aku suruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Ini kayaknya Paulus saking sayangnya sama Onesimus, dia sampai bilang ini anakku, ini buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku di penjara karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Ini Paulus bilang sama Filemon, sebenarnya gue pengen nahan dia di sini. Udahlah, lu nggak usah balik lagi ke Filemon. Tapi aduh nggak enak lah. Paisengki katakanlah lah ya. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Ayat 16-nya, bukan lagi sebagai hamba. Jadi Paulus minta tolong terima dia lagi, tapi bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. So setelah dibapai, setelah karakter Onesimus berubah, Onesimus dipromosikan sama Paulus. Paulus memohon nih sama Filemon, ini terima lagi lah, dia udah berubah banget, dia udah oke banget sekarang. Tapi please jangan jadiin dia budak lagi, jadikan dia saudaramu yang kekasih. Artinya apa? Derajatnya Onesimus, hidupnya Onesimus itu berubah. So seperti kehidupan saya tadi yang benar-benar mungkin gak ada artinya ya. Saya gak naik kelas 4 kali, fail terus menerus. Dari seorang yang kayaknya dulu putus asa banget sama masa depan. Kayaknya udah deh gua tuh gak punya masa depan banget. Dan sampai hari ini tetap sih saya pasti masih ada challenge, masih ada tantangan. Tapi hari ini bersyukur banget ada orang-orang yang tetap mau mentoring saya, mau membapai saya, gak menyerah. Sehingga hari ini saya tetap bisa berjalan satu step lebih baik setiap hari, lebih baik lagi. Dan saya juga boleh membapai banyak orang yang mungkin punya latar belakang yang dulunya seperti saya. Nah, yang ketiga setelah tadi dibapai itu bisa mengubahkan karakter kita. Lalu kehidupan kita juga bisa berubah setelah kita dibapai. Dan yang ketiga, setelah kita dibapai, kita itu bisa mengubahkan kehidupan orang lain. Waktu kita dibapai, saya yakin banget bukan hanya hidup kita yang berubah, tapi hidup banyak orang di bawah kita itu pasti diubahkan. Saat itu waktu Onesimus dibapai oleh Paulus, karakternya itu bisa berubah, hidupnya berubah. Bahkan sejarah bilang Onesimus itu dibilang menjadi bishop. Ditulisnya itu from slave to bishop. Hamba Tuhan lah, dibilangnya hari ini tuh hamba Tuhan. So hari ini waktu kita dibapai,
dari kehidupan kita yang dulu punya banyak keterikatan, maka satu waktu nanti kalau kita terus tekun berada di bawah otoritas Bapa rohani kita, kita pasti bisa memberkati banyak orang. Nah, hari ini saya dan Sani juga punya satu testimoni mengenai satu orang wanita nih. Dia tuh anaknya 2 ya, atau 3? 2, ada anaknya 2, namanya Mia. Nah, Mia ini yang pakai motor. Wah, jadi si Mia ini waktu ini saya minta fotonya itu. Jadi dia itu datang waktu itu ke Komsel dan dia bilang, aduh saya itu punya banyak kekurangan pada masa lalu saya. Jadi dia mengalami sexual abuse ya waktu dia SMA. Dia bilang ditarik ke sebuah rumah sama kakak-kakak kelasnya dan sebagainya. Dan akhirnya jiwanya memberontak. Dan dia itu adalah joki balapan motor. Saya minta motornya ada nggak yang zaman dulu yang jelek gitu, yang wrecking. Aduh nggak ada, tinggal ini, kata udah dihapus semua. Ini tinggal ini rada keren. Yang setahu saya itu motornya motor itu orang kalau mau gambling gitu ya, motor-motor balapan gitu. Nah dia jadi jokinya. Jadi waktu dia datang sama suaminya, akhirnya dia dibapai. Nah ini yang paling kanan tuh yang ada tatoannya, itu si Mia namanya, Mia. Nah nanti juga kalau di minggu depan dia mau maju tuh ke atas untuk testimoni. Nah Mia hari ini itu karena dia dibapai sama yang tengah ini, yang kayak ibu-ibu Korea tuh sebelah kanan. Ini menarik. Namanya Merlin ini. Namanya Merlin. Nah si ibu-ibu Korea ini tampangnya kan cute ya. Tapi ternyata masa lalunya juga luar biasa. Jadi waktu dia datang ke cell group mungkin 7-8 tahun yang lalu. Suaminya itu full time DJ. Jadi dia punya latar belakang yang sangat-sangat keruh lah ya. Orang tuanya gak jelas dan dia juga mengalami sexual abuse. Jadi saat dia datang ke cell group sama hampir mirip waktu Mia kemarin 2-3 tahun yang lalu datang ke cell group. Nah hari ini Merlin itu saat itu pun dibapai sama yang namanya Ipung. Nih yang senyumnya cute juga, yang kacamata. Ini home cell leadernya. Namanya Ipung, ini suaminya Ko Adam kalau pernah dengar ya. Nah sekarang si Merlin ini adalah core team di Komsel Kopo, ini Komsel Kopo 81. Jadi Ci Ipung akan membapai Ci Merlin yang akhirnya hari ini mempeakan Mia. Nah siapakah Ci Ipung? Siapakah Ci Ipung? Marlina, nama aslinya Marlina. Marlina, oh ya, nama Lupa, aslinya Marlina nama ya. aslinya. Nah Marlina itu dibapai sama Ci Baby yang paling ujung. Nah Ci Baby itu megang 3 cell group lah kalau di kita. Jadi ada satu Kopo, ada satu KBP, ada satu lagi Cijerah ya. Nah Ci Baby itu salah satu meongnes, salah satu anak PA dari Cisani yang tadi katanya udah pada gede-gede. So hari ini kalau kita melihat ya, waktu mereka dibapai, mungkin awalnya saya tahu banget struggle-nya Ci Ipung lagi membapai Ci Merlin. Itu episode non-stopnya lebih banyak dari film drama Korea manapun. Ini literally saya bicara seperti itu. Kebayang banget suaminya DJ, ini istrinya punya masa lalu yang seperti itu. Nanti minggu depan hadir juga. Dan hari ini suaminya udah di belakang, udah di multimedia pelayanan. Dan puji Tuhan banget, Ci Merlin minggu kemarin lulus audisi singer. Wah, keren banget ya. Saya percaya banget. 7 tahun yang lalu Ci Ipung cerik bomai kalau bahasa Sundanya, nangis darah. Aduh luar biasa up and down-nya. Suaminya lah kadang pergi, kadang istrinya yang gantian pergi terus menerus. Tapi saya percaya sama seperti Onesimus. Kalau kita mau
memandang mereka bukan hari ini, bukan bahkan tahun depan, tapi tadi saya percaya buahnya tuh tetap, buahnya tuh kekal. Pasti kita memandang anak rohani kita itu berbeda. Ya. Jadi pembapaan itu, dibapai itu akan mengubahkan karakter, mengubahkan hidup, dan mengubahkan hidup orang lain. Waktu tadi Cibebi memberi diri, dibapai, merendahkan hati, menaruhkan ego, pride, mau dibapai sama saya si anak kecil ini tadi ya. Kita gak pernah tahu kalau akan ada hidup Marlina yang akan diubahkan. Waktu Marlina juga invest hidupnya, waktunya buat Merlin, dia gak pernah tahu akan ada hidup Mia yang diubahkan. Bahkan mungkin waktu Kanala membapai Kak Victor, dia gak pernah tahu tuh bakal ada hidup Mia yang diubahkan. Tapi kalau pembapaan itu berhenti sampai di Kak Victor atau berhenti sampai di saya, akankah hidup Mia diubahkan? So hari ini mungkin kita adalah Onesimus. Mungkin kita hari ini budak, terikat, kita ada dalam dosa, enggak berpengharapan ya. Mungkin ada dalam penjara masa lalu, penjara dosa, di dalam lembah kekelaman. But saya mau encourage, mari kita tetap ada di dalam pembapaan. Mari kita tetap memberi diri untuk dibapai. Karena waktu kita memberi diri untuk dipimpin, untuk diarahkan, kita enggak akan pernah lagi sendiri. Tuhan akan membawa kita naik. Seperti Tuhan mengubahkan Onesimus. Seperti Tuhan membawa naik Onesimus. Seperti Tuhan mempromosikan Onesimus. Tuhan bisa melakukannya untuk kita semua. Atau hari ini kita sebagai bapak rohani nih, atau home leader, ngelihat anak-anak member kita, seperti menghadapi Onesimus ya. Kayaknya bikin mental breakdown banget gitu. Kayaknya rasanya udah gak ada yang bisa diharapkan. Bertahun-tahun membapai kayaknya gak ada perubahan. Satu hal yang kita harus ingat terus. Mari melihat mereka, melihat orang dengan pengharapan. Jangan dengan penghakiman. Kalau hari itu kita melihat tadi Mia, penghakimannya, iya mah udah gak tahu ya gimana bisa merubah hidupnya. Tapi kita lihat dia dengan pengharapan, masih ada pengharapan. Nah, membapai itu saya mau ulang lagi, itu jangka panjang, endless. Anak-anak rohani kita itu akan menua bersama-sama dengan kita. Kita akan ada di setiap seasonnya mereka. Sebaliknya begitu, mereka juga akan ada di setiap seasonnya kehidupan kita. Nah kalau kita lihat di pohon ini, tadi Kanala, Pastor Nala membapai Pastor Victor membapai. Ini udah jadi besar ya rumahnya ya. Betul. ICC semakin membesar. Ini mungkin beberapa tahun lalu. Nah sekarang ICC itu udah semakin besar, pohonnya semakin memanjang ke bawah. Nah hari ini mungkin anak-anak rohaninya juga udah semakin banyak. Tadi ya ini ada Baby, ada Marlina, ada Merlin, ada Mia, dan saya yakin di bawah Mia akan membapai banyak orang. Saya melihat dengan mata iman. Amin. Akan banyak motoris baru. Ini di bawah Pastor David ada Nate misalnya ya, banyak mungkin ya di ICC Jakarta ya. Ada Pastor Yudi, ada Jonah, tahu nggak Jonah kamu? John Anita ya? John Anita. Oh benar kan? Oh, iya. Dan akan banyak yang lainnya ke bawah. Ya. So kita mau kembali ke ayat yang tadi, ke Yohanes 15 ayat 16. Waktu kita lihat Yohanes 15 ayat 16 tadi, dikatakan bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Di sana dibilang di bahasa Inggrisnya, you did not decide to become my disciples katanya. Instead I choose you so that you would
do many things that please Him. Supaya apa? Katanya buahnya itu tetap kekal, infinite. Supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Supaya apa? Supaya apa yang kita minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Dalam bahasa Inggrisnya dibilang, using my authority, ask whatever you want Him to do. Ada satu quote bilang gini, a seed alone is small, but when planted in good soil, it can grow into something eternal. Hari ini mungkin kita melihat benihnya ini kecil banget. Tapi saya percaya banget waktu itu ditanam di dalam komunitas kita, pembapaan kita yang menjadi good soil, menjadi tanah yang baik. Itu bisa bertumbuh menjadi sesuatu yang kekal. Amin. Boleh saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita mau menyembah Tuhan lagi. But saya rindu setelah kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mungkin abis ibadah ini boleh samperin Bapak rohaninya. Ayo kapan kita pembapaan? Atau mungkin masih bingung, siapa ya Bapak rohani saya? Boleh samperin home leadernya mungkin. Saya dibapai siapa ya? Saya dimentorin siapa ya? Atau yang udah punya, samperin anak rohaninya. Yuk kita pembapaan. Mari kita membuat buah kita tetap bisa dinikmati oleh banyak orang sampai kita dipanggil Tuhan. Ada amin? Mari kita sembah Tuhan. Memanggil kami untuk menghasilkan buah, dan bukan hanya sekedar buah, tapi buah yang tetap, buah yang infinite, buah yang berkesinambungan, buah yang terus menerus dari generasi ke generasi. Berdoa buat setiap orang di tempat ini yang mungkin saudara masih belum merasa, saya nggak tahu, saya masih baru, atau saya nggak tahu saya perlu dimentorkan oleh siapa. Just make a small step, masuk ke cell group, saudara boleh discuss dengan home cell leader saudara. Buat setiap saudara yang mungkin, okay, this is the time for you to step out. Saudara sudah dibapai, saudara sudah dimuridkan. Mari berikan diri saudara untuk menjadi bapa bagi orang-orang yang lebih baru dari saudara. Bagi hidup orang lain. Supaya kasih Allah gak berhenti di hidup saudara. Supaya buah itu boleh terus dan terus dan terus dan terus. Kasih Allah itu boleh terus mengalir lewat hidup saudara. Lewat hidup orang-orang yang saudara bimbing. Terus lagi ke hidup orang yang saudara bimbing, dan seterusnya dan seterusnya. So hari ini saya encourage buat setiap saudara, either way, baik saudara yang belum ataupun saudara mungkin belum membapai, mari make a move, buat a simple step. Kalau saudara belum dibapai, just cari orang-orang yang bisa berjalan bersama dengan saudara di dalam perjalanan iman saudara. Sehingga saudara gak sendirian lagi. Karena setiap orang punya blind spot.
Dan untuk kita mau terus bertumbuh, perlu ada orang-orang yang memberikan kita feedback, pandangan, memberikan kita direction. Sehingga setiap kita boleh terus bertumbuh di dalam kekristenan kita. Amin. Mari kita sembah Tuhan sekali lagi. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Amin, amin. Berapa banyak saudara diberkati dengan firman Tuhan hari ini, amin. Wow, wow. Saya melihat hidup-hidup orang-orang ini diubahkan dengan mata kepala saya sendiri. Bahkan saya baru mendengar hal yang tadi saya sampaikan. Begitu luar biasa. Kasih Tuhan boleh sampai ke banyak orang. So hari ini bolehkah berikan tepuk tangan sekali lagi buat Pastor Gideon dan Sani. Thank you. Amazing. Amazing. Wow. Hari ini juga saya ingin memberikan apresiasi buat setiap Bapak Ibu Saudara yang menjadi volunteer hari ini. Yang melayani, yang memberikan diri untuk melayani, datang lebih pagi, memberikan effort yang luar biasa supaya kita bisa beribadah. Oke, dan juga saya mau apresiasi buat setiap saudara yang memberikan diri jadi contoh untuk datang beribadah. Bahkan sebelum dimulai saudara udah ada di ruangan ini. So buat para ahli kamar, thank you. Thank you. Saya tahu tidak mudah untuk datang ke sini on time, bahkan sebelum waktunya. Perlu banget yang namanya effort, oke? Yes. Oke. Oh. Saya juga mau berdoa buat John dan Anita. Oh ya. Oke. Bapak Ibu Saudara, bolehkah kita arahkan tangan kita buat John dan Anita? Dia akan pergi buat mission trip kita untuk pergi ke Embai. Oke. Mewakili ICC Jakarta. So kita akan ada beberapa batch. Jadi John dan Anita ini akan yang pertama pergi. So kita akan berdoa supaya dia bisa do something di Embai, melayani orang-orang yang ada di sana, menyampaikan setiap berita baik dan setiap dana yang sudah kita tabur di sana. Amin. So mari kita angkat tangan. Tuhan terima kasih buat John dan Anita, buat hatinya, buat waktunya, buat ketersediaannya untuk pergi dan menyampaikan kabar baik, menyampaikan Injil, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mengequip setiap orang-orang yang ada di sana, memperkenalkan mereka kepada Kristus, mengajar setiap pelayan-pelayan Tuhan untuk memperlengkapi mereka supaya mereka lebih efektif lagi dalam melayani Tuhan. Berdoa Tuhan menjagai mereka ketika mereka pergi, ketika mereka ada di Embai. Berdoa supaya apa yang mereka lakukan dengan sangat baik mereka bisa melakukannya karena Tuhan menyertai mereka. Urapi mereka Tuhan, biar lewat apa yang mereka lakukan, apa yang mereka sampaikan, orang-orang boleh mengalami Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan. Jagai mereka Tuhan ketika mereka di sana, sehingga mereka aman bersama dengan tim yang dari Bandung juga. Berdoa di dalam nama Yesus, supaya Tuhan menyertai mereka dan membawa mereka kembali ke Jakarta safely, Lord. Thank you, in the name of Jesus we pray. Amin. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terima berkat Tuhan. Thank you God. Kami percaya bahwa
Bapa yang sudah menjadi Bapa dari setiap Bapa rohani yang ada Tuhan. So kami mau menjadi anak-anak yang mau under authority Tuhan. Supaya kami boleh berjalan, bertumbuh iman kami dan kami gak sendirian. Dan kami juga mau pergi untuk menjadikan semua bangsa murid dan menjadikan mereka murid Kristus. Menjadi bapa-bapa rohani bagi setiap orang-orang yang kami temui Tuhan. Dan biarlah setiap orang yang hari ini datang boleh menangkap isi hati Tuhan dan pulang dengan damai sejahtera, pulang dengan hatinya Tuhan beserta dengan penyertaan Tuhan yang akan mengikuti mereka karena sesuai janji Tuhan setiap tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan setiap orang percaya berkata amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.